Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Saudaraku muslimin muslimat dimanapun berada, berjumpa lagi sama Mang Andi. Sahabat-sahabat Mang Andi, saya doakan semoga semuanya berada dalam lindungan Allah, sing dijuhkeun rizkina, sing legakeun bilikna, bro dijuru bro dipantau ngalayah di tengah imah, sing barokah sadayana. Marilah kita lanjutkan pembahasan tafsir masih surah Al-An'am ayat 38 yang kita jelaskan adalah tafsir Al-Munir. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi naf'an barakalana walidini kaulinasi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Dan tidak ada binatang-binatang yang berjalan di atas bumi, dan tidak ada burung yang terbang dengan kedua sayapnya, kecuali itu semua merupakan umat-umat seperti kalian semua. Kami tidak menyia-nyiakan, kami tidak menyepelekan di dalam Alkitab kepada sesuatu, kepada sedikit pun. Tsumma ila rabbihim yuhsyarun, dan kepada Tuhan mereka akan dikumpulkan. Dalam tafsir Al-Munir disebutkan bahwa la yujadu naw'un min anwa'i dawab wa tuyur ila wahiya umamun makhluqatun amsalukum. Tidak didapati suatu warna, tidak didapati suatu warna di antara warna-warna binatang-binatang yang berjalan di atas bumi, wa tuyur, dan burung-burung, kecuali semuanya adalah merupakan makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhan nas, wahai manusia, sama burung-burung seperti kita, ya, domba seperti kita, hewan-hewan semuanya seperti kita. Laha arzaquha wa ajaluha wa nidhamuha, semuanya oleh Allah sudah diatur rizkinya, ajalnya, wa tabaiha, watak-wataknya semua ulah diatur oleh Allah. Kapan dia akan hidup, kapan dia akan mati, kapan dia diberi rizki oleh Allah. Wallahu ta'ala yudabbiruha wa yar'a sya'naha, Allah yang mengaturnya, Allah yang menjaganya. Wa khussa dawabul ardi bidzikri. Timbul pertanyaan, kenapa dawabul ardi, artinya hewan-hewan yang berjalan. Dawab itu adalah ma yadubu alal ardi, yang diceritakan adalah hewan-hewan yang berjalan di atas bumi yang diceritakan. Kenapa tidak disebutkan makhluk-makhluk Allah yang ada di langit? Wa khussa dawabul ardi bidzikri, dikhususkan diceritakan adalah hewan-hewan yang ada di bumi, li annaha al mar'iyah lil kufar, sebab itu dapat dilihat oleh orang-orang kafir. Amma malakutus samawat fa fihi la ya'lamu illallah, sedangkan makhluk-makhluk yang ada di langit itu tidak bisa diketahuinya kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, wa min ayati khalqus samawati wal ardh. Di antara tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, semuanya adalah penciptaan Allah ta'ala. Ini tanda kekuasaan Allah. Walam yatruk Allahu syai'an abadan illa dzakarahu fil kitab. Allah tidak meninggalkan sesuatu selama-lamanya kecuali Allah telah menceritakan di dalam Lauh Mahfuz, yaitu wa huwa syai'un makhluqun fi alamil ghaib duwina fihi kullu makan wa ma sayakun. Semuanya diciptakan oleh Allah, duwina fihi kullu makan, semua yang akan dijadikan dan mau dijadikan semuanya dibukukan fi mim maqadiril khalqi, dalam buku daftaran penciptaan, daftar takdir makhluk ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Artinya anna ilma
Jamil makhluqat indallah, sesungguhnya yang mengetahui ke semua makhluk adalah Allah. Allah Maha mengetahui kepada semua makhluk. Wala yansa wahidan minha, Allah tidak melupakan kepada satupun di antara makhluk-makhluknya. Mirizkihi wa tadbirihi, Allah tidak melupakan untuk memberi rizkinya. Semut satu oleh Allah diberi rizkinya, ajalnya kapan diatur oleh Allah. Sawaun kana fil bari au fil bahri, mau makhluk yang ada di bumi, mau makhluk yang ada di langit, mau makhluk yang ada di darat, mau makhluk yang ada di laut, au fil jawi, atau di angkasa. Kakalihi, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, tidak ada binatang-binatang, hewan-hewan, termasuk hayawan. Hayawan itu adalah termasuk kita yang berjalan di atas bumi, illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah yang akan memberi rizkinya. Wa ya'lamu mustaqarrahu mustaudaha, Allah maha uninga tentang tempat menetapnya dan tempat penyimpanannya. Kullun fi kitabim mubin, semuanya berada dalam tulisan yang jelas. Wal athari inda Razi wa jamaah, menurut kaul yang lebih jelas, menurut pendapat Ar-Razi dan jamaah, annal murad bil kitab al-Quran, yang dimaksud dengan al-kitab adalah Al-Quran. Jadi maksud dalam ayat tadi adalah, maksud dalam Alkitab di sini adalah Al-Quran. Ma farratna fil kitabi min syai'. Nah, ya, Alkitab di sini maksudnya Al-Quran, bukan Lauh Mahfuz. Jadi ada dua penafsiran. Maksud Alkitab di sini adalah Lauh Mahfuz, maksud yang kedua adalah Al-Quran. Lalu dilanjut, summa yab'atsullahu jami'a tilkal minan nas wal hayawan wa yajma'uha, lalu Allah akan membangkitkan semua umat. Ingat, jadi umat di sini manusia, baik hayawan, hewan, dan semuanya akan dikumpulkan oleh Allah yaumal qiyamah, di hari kiamat. Wa yujaza kullan minha, Allah akan membalas masing-masing. Sebagaimana firman-Nya, wa idzal wuhusyu husyirat, wa idzal wuhusyu husyirat, dan di waktu semua binatang-binatang yang liar dikumpulkan. Surah Takwir ayat 5. Nah, rawa al-Imam Ahmad an Abi Dzar. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abi Dzar, anna Rasulullah SAW, bahwa Rasul ra'a syataini, bahwa Rasul melihat dua kambing tantatihani, dua kambing tersebut sedang beradu tanduk. Faqala ya Abu Dzar, Abu Dzar berkata, faqala ya Abu Dzar, Rasul bertanya kepada Abu Dzar, hal tadri fima tantatihan? Abu Dzar, apakah kamu tahu enggak kenapa dua domba tersebut beradu tanduk, diadu? Kunaon bet diadu? Qala la, ya Rasulullah, saya tidak tahu. Lalu Rasul bersabda lagi, lakinnallaha yadri wa sayaqdi bainahuma, tetapi Allah Maha mengetahui dan Allah akan mengadili di antara keduanya. Wa dzakara Abdullah bin Ahmad bi Musnad Abi, Abdullah bin Ahmad menceritakan dalam Musnad bapaknya, an Utsman radhiyallahu, dari Sayyidina Utsman radhiyallahu an, anna Rasulullah SAW qala, bahwa baginda Rasul bersabda, innal jamaa'a la taqtassu minal qurana yaumal qiyamah, sesungguhnya hewan yang tidak bertanduk akan mengkisos, akan membalas terhadap hewan yang bertanduk yang waktu di dunia menanduknya. Jadi nanti akan membalas. Hewan yang lemah akan membalas kepada hewan yang kuat. Wa akhraja Abdul Razzaq an Abi Hurairah, Abdul Razzaq mengeluarkan hadis dari Abi Hurairah fi qalihi, dalam firman Allah, illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yusyarun. Maksudnya adalah yusyarul khalqu kulluhum yaumal qiyamah, maksudnya semua makhluk akan dikumpulkan di hari kiamat, baik al-bahaim wa thair wa kullu syai'in, baik bahaim, hewan ternak, baik burung-burung, dan semua makhluk-makhluk Allah akan dikumpulkan. Ya blughu min adillah yauma idzin ayyakhudha lil jama' minal qurana, dan di waktu tersebut dengan keadilan Allah maka hewan yang tidak bertanduk akan mengambil, akan membalas terhadap hewan yang bertanduk
yang menanduknya waktu di dunia. Artinya hewan yang lemah akan membalas kepada hewan yang kuat. Summa yaqulu kuni turaban, lalu Allah berfirman, jadikan, maka kamu harus menjadi tanah. Falidzalika yaqulu kafir, oleh sebab itu orang kafir mereka menginginkan, ya laitani kuntu turaba, saya pingin sekali menjadi tanah. Karena dia melihat orang kafir, karena hewan-hewan menjadi tanah, sementara dia akan dimasukkan kepada neraka. Semoga bermanfaat. Untuk sesi selanjutnya kita menginjak kepada penjelasan daripada tafsir surah Al-An'am ayat 39 dimulai dengan tafsir Jalalain. Sampai berjumpa di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.